Dengarkan ceritanya Nabi, jangan dengarkan suaranya mercon. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka sekarang lagi asyik katanya tahun baru. Dia nggak paham kalau sudah kehilangan umur setahun, saudara. Seharusnya dia menjadi orang yang bertobat sekarang, tapi dia melupakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayat mereka semuanya. Tapi beruntunglah ketika mereka lupa kepada Allah, Anda berselawat kepada Rasulullah. Dan ini akan lebih mantap, saudara. Dan Nabi akan menjadi saksi bahwa Anda insya Allah menjadi pecinta Rasulullah sejati. Abu Isa Rasulullah min qabrih. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali ada di kuburnya? Rasulullah hidup, kata mereka. Rasulullah hidup kembali. Langsung mengingat saat itu, saudara, kehidupan yang paling indah bersama kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, panjang dah kalau kita mau ceritakan bagaimana nilai Nabi besar Muhammad SAW. Saya akan bawakan satu cerita menjadi penutup daripada ceramah ini. Karena kalau sampean terlalu malam pulang, insya Allah setengah jam udah sampai ada di rumah. Tapi kalau saya 2 jam sampai 3 jam baru sampai ada di rumah, saudara. Seorang sahabat yang bernama Bilal. Udah, dengarkan ceritanya Nabi, jangan dengarkan suaranya mercon. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka sekarang lagi asyik katanya tahun baru. Dia nggak paham kalau sudah kehilangan umur setahun, saudara. Seharusnya dia menjadi orang yang bertobat sekarang, tapi dia melupakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayat mereka semuanya. Tapi beruntunglah ketika mereka lupa kepada Allah, Anda berselawat kepada Rasulullah. Dan ini akan lebih mantap, saudara. Dan Nabi akan menjadi saksi bahwa Anda insya Allah menjadi pecinta Rasulullah sejati. Amin, Allahumma amin. Sahabat Bilal radhiyallahu an, setelah Nabi meninggal dunia, sahabat Bilal ini nggak bisa hidup tenang ada di kota Madinah, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Setiap sahabat Bilal melihat rumah Nabi nangis. Sahabat Bilal, ya Allah, yang biasanya keluar Nabi Muhammad nggak keluar lagi. Setiap masuk masjid nangis sahabat Bilal, ya Allah, yang biasanya ngimami Nabi Muhammad bukan yang jadi imam Nabi Muhammad lagi. Setiap masuk jalan yang biasanya sahabat Bilal barengi Rasulullah, dia merasa sedih setiap saatnya. Akhirnya sahabat Bilal bergabung dengan pasukan berperang sampai negeri Syam, di Daria, duduk ada di situ. Gua dah, anak mau tinggal di sini dah. Dan setelah meninggalnya Nabi, sahabat Bilal tidak pernah beradzan. Kenapa? Setiap adzan ingat Nabi, nggak bisa teruskan, nangis. Satu saat setelah setahun, saudara, sahabat Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Nabi menegur sahabat Bilal, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Ama ana laka an tazurani?" Kenapa kamu selalu menjauh ya Bilal? Sampai kapan? Bukankah saatnya kamu ziarah kepada aku sekarang? Kapan sih kamu mau ziarah kepada aku, wahai Bilal? Nangis Bilal di tidurnya, saudara. Sampai akhirnya terbangun. Bangun dari tidur langsung Bilal mempersiapkan diri. Tanya istrinya, kemana? Madinah. Nabi menunggu aku untuk aku berziarah, memerintahkan aku berziarah. Berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, nih supaya Wahabi juga dengarkan. Ini dilakukan oleh sahabat. Sampai ada di kota Madinah, langsung ke makam Rasulullah. Bilal bersimpuh di makam Rasulullah, dipeluk kuburan Rasulullah, dicium kuburan Nabi Muhammad oleh Bilal. Kemudian
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Bilal ketika melihat Sayyidina Abu Bakar, dia paham nih orang tidak pernah meninggalkan Nabi, selalu bersama Nabi. Orang yang selalu setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri Bilal dipeluk Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar juga memeluk Bilal. Karena kedua insan ini saling rindu setelah berpisah setahun, saudara. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabat Bilal, Bilal, sudikah kamu berazan untuk kami sebagaimana kamu pernah berazan untuk Rasulullah? Kami rindu mendengar suara itu lagi, wahai Bilal. Bilal berkata, wahai sahabat Abu Bakar, perlu anda ketahui wahai Abu Bakar, semenjak Nabi meninggal aku tidak sanggup adzan. Tahukah anda dulu aku setiap adzan di sini, aku melihat Nabi keluar dari kamar itu, dari tempat ini. Makamnya Rasulullah itu kamarnya Rasulullah. Kalaupun Nabi belum keluar, aku pasti panggil, as-salah ya Rasulullah, as-salah, udah saatnya salat ya Rasulullah. Kemudian Nabi keluar dengan jamalnya, dengan jalalnya, dengan kewibawaannya, dengan ketampanannya, dengan keharumannya, dengan kesempurnaannya. Tapi sekarang itu tidak dapat aku saksikan, wahai Abu Bakar. Aku nggak sanggup untuk beradzan. Sayyidina Abu Bakar memahami itu, saudara. Karena para sahabat Rasulullah benar-benar dirinya tadi itu terbeban dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Nggak lama datang Sayyidina Umar bin Khattab. Datang Sayyidina Umar bin Khattab, dipeluk Bilal sama Sayyidina Umar. Bilal pun memeluk Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan, Bilal, pingin dengarkan adzannya seperti dulu zamannya Nabi Bilal, bisa nggak adzan untuk kami? Sayyidina Umar, tadi nih Sayyidina Abu Bakar yang lebih afdal dari kamu minta kepada aku nyatakan nggak sanggup. Dan sekarang pun aku juga menyatakan kepada anda, jangan, nggak sanggup, aku nggak sanggup, aku nggak pernah adzan lagi, nggak mampu aku adzan. Sayyidina Umar pun memahami. Datang cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang waktu itu masih umurnya ada yang menyatakan 9 tahun dan 8 tahun. Melihat cucu Nabi nggak kuat Bilal. Langsung Bilal bersimpuh, dipeluk, dicium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan sekuat-kuatnya. Dan Bilal membau aroma wangi kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digendong sama Bilal Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dua anak tadi ini berkata kepada Bilal, Bilal, pengen dengarkan adzan yang dulu zaman kakek kita kamu adzan. Sahabat Bilal berkata, laqad talaba minni Abu Bakrin fa aruddatil batah. Telah minta kepada aku, mohon kepada aku tadi Sayyidina Abu Bakar, aku tolak permintaannya. Umar juga demikian, aku tolak permintaannya. Tapi engkau wahai cucu Nabi, akhafu in aruddatil batakuma an yaruddatil bati jaddukuma yaumal qiyamah. Aku takut, aku khawatir kalau aku menolak permintaan kamu wahai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, aku khawatir kalian, karena kalian. Maka sahabat Bilal naik di atas masjid. Beliau mulai adzannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia yang ada di pasar, saudara, menjerit semuanya. Abu Isa Rasulullah min qabri. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali ada di kuburnya? Rasulullah hidup, kata mereka. Rasulullah hidup kembali. Langsung mengingat saat itu, saudara, kehidupan yang paling indah bersama kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Toko mereka ditutup semuanya, mereka lari ke masjid semuanya. Ketika
sahabat Bilal meneruskan adzannya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan yang ada di rumah-rumah semuanya keluar. Rasulullah hidup kembali, kata dia. Rasulullah hidup kembali, Rasulullah bangkit dari kuburnya. Seluruh perempuan di kota Madinah berangkat ke masjid. Sampai akhirnya Bilal meneruskan adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak sanggup Bilal meneruskan. Sahabat Bilal berderai air mata, dan seluruh penduduk kota Madinah menangis semuanya. Tidak ada cucuran air mata yang lebih deras setelah wafatnya Rasulullah daripada kedatangan Bilal, saudara, ketika ziarah, daripada saat Bilal datang untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu sahabat, mereka selalu mengenang kehidupan dengan Nabi, mereka selalu rindu kepada Nabi. Aneh, ada beberapa kelompok manusia kalau diceritakan Nabi berubah wajahnya, nggak seneng. Kalau dibacakan sholawat kepada Nabi nggak setuju. Malah dikatakan yang bersolawat, yang kumpul karena cinta kepada Nabi itu adalah masuk neraka, sesat, bid'ah. Adakah bid'ah cinta kepada Nabi? Bukankah cinta kepada Nabi itu adalah pokok dasar daripada iman? Demi Allah, ini adalah bukan orang yang membela tauhid, tapi ini perusak tauhid, saudara. Ini bukan orang yang membela kebenaran, tapi ini adalah justru orang-orang yang akan menjauhkan kita daripada Rasulullah. Karena itu hati-hati, setiap daerah kalau ada orang macam-macam begitu, usir, saudara. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Aneh, orang yang sholawat masuk neraka, yang nonton TV masuk surga. Aneh, orang yang bersolawat sesat, tapi yang main gafle adalah benar, nggak apa-apa, nggak bertentangan dengan syariat. Hati-hati, hati-hati dengan kelompok yang demikian, saudara. Karena itu, ayo kita ikuti bagaimana para sahabat Rasulullah mempererat diri dengan Nabi, selalu rindu dengan Nabi. Demikian para tabi'in, demikian orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung nanti di hari kiamat, bertemu dengan Nabi Muhammad, dan akhirnya Nabi Muhammad senang dengan kita, cinta kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita di saat ini untuk menyanjung ke Nabi Muhammad, Allah kumpulkan nanti di hari kiamat di dalam kelompoknya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah Allah tidak pisahkan kita daripada beliau, baik di dunia, di barzakh, sampai di hari kiamat, sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa cinta kepada Nabi sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda menjadi orang yang paling beruntung. Bawa cinta kepada Nabi dalam kehidupan dunia, maka Anda menjadi orang yang selamat di atas dunia. Bawa cinta kepada Nabi sampai ada dalam kubur, maka Anda akan menjadi orang selamat dalam kubur. Bawa cinta kepada Nabi nanti di hari kiamat, maka Anda menjadi orang selamat dari ada di hari kiamat. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat zahir maupun batin. Amin Allahumma amin.